Siapa tak kenal Adri Subono? Dialah promotor besar yang sampai saat ini belum tertandingi kerja dan prestasinya di bidang musik. Ia telah berhasil mendatangkan musisi-musisi kelas dunia ke tanah air lewat bendera Java Musik Indonya. Seperti apa kehidupan masa kecilnya, mungkin tak banyak orang yang tahu. Saya dididik secara, ayah saya adalah seorang tentara yang keras pendidikannya. Jadi galak sekali, sangat disiplin, sangat galak lah. Jadi kalau saya punya kesalahan, ya zaman dulu pasti kena tangan. Untuk saya sih, ya saya anak kolong ya, anak tentara. Jadi untuk saya sih biasa gitu. Lalu pada waktu umur 16 tahun, karena saya beberapa kali mungkin nggak naik kelas, saya dikirim ke om saya yang ada di Jerman. Dengan harapan pada waktu itu bisa seperti om saya menjadi seorang insinyur. Ya. Dan di sana, di tempatnya om saya itu, saya dididik berbeda sekali dengan apa yang ayah saya didik. Jadi pada waktu sama ayah saya selalu dengan keras. Tapi dididik oleh om saya di sana, dididiknya secara secara beliau tuh orang nggak pernah marah, om saya itu. Beliau orang nggak pernah, beliau itu selalu mengajak diskusi. Kalau saya membuat kesalahan, saya diajak diskusi. Ya, kalau saya mau belajar sama beliau juga, saya diajak diskusi gitu kan. Jadi contohnya kalau saya bikin kesalahan, saya jatuhkan gelas, prong gitu. Kalau zaman di sini mungkin pak saya kena tampar ya. Kalau di sana enggak, saya diskusi. Kenapa kamu jatuhin itu gelas? Mungkin karena kamu taruh gelas itu di pinggir meja sehingga gelas itu bisa jatuh pecah. Sehingga saya nggak akan buat yang kayak gitu lagi. Begitulah saya dididik oleh beliau dengan cara kayak begitu. Jadi dua pendidikan yang berbeda. Sampai sekarang pun saya itu masih dididik oleh om saya gitu karena kedekatan saya dengan beliau gitu. Saya idola saya dulu kala ayah saya. Saya pengennya tuh bukan menjadi seorang promotor atau pengusaha kayak saya sekarang. Dulu pengennya jadi tentara. Karena saya tuh kemana-mana, ayah saya itu adalah seorang atletis. Beliau adalah seorang pelari atlet pelari yang ikut PON pada waktu itu. Jadi badannya tuh berotot gitu dan saya pengen jadi tentara. Cuma mungkin pada waktu itu karena saya nggak lulus SMA, saya nggak bisa jadi tentara dan saya dikirimlah oleh ayah saya ke Jerman. Dulu saya pengen ke Jerman bukan apa, karena saya pengen punya rambut gondrong. Adri ternyata punya kenakalan yang lengkap ketika kecil. Usaha orang tuanya untuk semua itu adalah dengan mengirimnya ke Jerman. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sampai di Jerman akhirnya saya pertama kali selama 6 bulan saya belajar bahasa dulu. Habis itu selama saya di sana sekitar 8 tahun, saya masukin sekitar kira-kira ada 11 sekolah. 11 sekolah saya masukin. Tapi rupanya 11 sekolah itu tidak menyukai saya. Jadi saya sebulan sekali saya keluar. Ya ini bukan sesuatu yang patut ditiru, tapi saya menceritakan apa yang terjadi aja. Semua sekolah nggak suka sama saya gitu, jadi saya bolak-balik aja masuk situ. Saya senangnya pada waktu itu ya saya kerja di sana, kan dapat duit kan. Saya pernah kerja di pelabuhan, saya nurun pisang dari Afrika gitu, turunin ke pelabuhan, mensortir botol-botol atau pabrik di pabrik percetakan koran, kayak begitu-gituan saya kerjain gitu. Ya jadi pekerja gelap lah sebenarnya. Didikan keras sang ayah, juga kelembutan hati keluarga Habibie yang mengasuhnya di Jerman, nyatanya tak membuat perilakunya berubah. Kenakalan Adri remaja malah semakin menjadi-jadi. Emang sudah suratan tangan kali ya, saya mesti pulang. Walaupun pulangnya juga terpaksa gitu. Sebetulnya dulu saya nggak pengen pulang, tapi karena saya masuk BUI, jadinya saya harus pulang gitu lah. Saya di sana berkelahi. Saya masuk berkelahi sama kebetulan orang Turki. Dan saya dihukum harus membayar 250 mark setiap bulan seumur hidup. Mau duit dari mana saya bilang. Saya dihukum 250 mark seumur hidup karena orang itu geger otak. Saya nggak punya uang, saya kaburlah ke Indonesia. Lalu di sini ya belum kerja. Yang pasti dia pernah masuk penjara karena berantem. Pernah mau akhirnya di Jerman, akhirnya dia kabur ke Indonesia. Dideportase. Pengalaman masa kecil hingga remaja ternyata sangat membekas di hatinya.
Walau bagaimanapun Adri tak ingin ketiga anaknya punya sifat yang sama dengannya. Ia menjaga betul buah hatinya dan selalu ingin dekat bersama mereka. Bahkan ia punya ritual khusus tidur bersama seminggu sekali bersama anak-anaknya. Sekarang kita tidak bisa ngelawan arus mall itu kan. Dimana anak-anak saya memang sudah punya lingkungan sendiri, pergaulan dan segala macam. Tapi saya juga terapkan, saya usahakan at least 1 minggu sekali itu kita pergi makan sama-sama. Bahkan dulu pada waktu Melanie belum menikah, anak saya yang paling tua belum menikah, saya selalu berusaha untuk tidur sama-sama di kamar saya, satu keluarga gitu. Itu cuma gunanya untuk supaya mengeratkan selalu hubungan gitu lah. Tidur sekeluarga. Kita itu seminggu sekali harus tidur sekeluarga. Dan mau kata kita udah segede-gede ini gitu, ya tidur sekeluarga. Dulu aja gue pada saat udah tinggal sendiri, ada momen-momennya yang gue pulang untuk acara tidur sekeluarga itu gitu. Itu dan sampai pada masih tinggal di rumah semua, itu mau anaknya udah segede apapun, makan malam tuh bareng di rumah. Dan ya itu dan tidur sekeluarga akhirnya udah hilang ya setelah kita pada nikah. Tapi sampai sekarang sih minimal adalah sebulan sekali atau 2 kali hari minggu yang kita akan pergi bareng-bareng. Mau itu cuma makan siang atau ke mall, dia kan doyan banget ke mall tuh. Gitu. Kalau dulu waktu masih sekolah sih pasti malam harus makan bareng. Terus kalau dulu malam minggu ya, kalau atau hari minggu biasanya tidur bareng juga. Anak-anak angkat kasur, tidur di kamar tidur tante. Dan satu lagi, dia sangat menerapkan ke kita dan saya sebagai anak cowok itu sangat harus mengutamakan keamanan keluarga. Saya rasa juga semua cowok kalau dapet cewek cantik juga suruh kerja juga besoknya mau kerja kayak gitu ya. Ya kayak gitu, padahal saingan saya berat gitu kan. Ya dulu saya Arjuna sih, waktu rambut saya masih banyak saya cukup ganteng. Di garis bawah itu tolong tuh. Adri Subono selalu berucap syukur atas keluarga, terutama istri tercintanya. Dia tak pernah menyangka akan dipertemukan dengan mantan model yang cantik itu. Krisya sendiri, sang istri, merasa cintanya pada Adri tumbuh lewat mengalirnya waktu. Habis fashion show, terus ada temen model bilang, gue kenalin nih cowok keren dari Jerman. Gitu. Gue lihat, biasa aja gue bilang ya. Gitu kan, perkenalan gitu dulu. First impressionnya sih kan dibilang keren gitu, gue bilang keren, kirainnya keren gimana, Indo tinggi gimana. Biasa gitu, nggak jelek gitu, nggak jelek. Tapi orangnya waktu itu impressionnya Om Adri tuh pendiam, nggak banyak ngomong, nurut aja. Terus dia biasa berteman, belakangan suka itu ngapel terus, nempel terus kayak perangko, kemana-mana diikutin. Gitu jadinya, jadi tertarik lama-lama. Saya dulu, makanya saya bilang dulu saya ganteng waktu rambutnya masih banyak. Jangan lupa, jadi saya model juga. Saya pernah fashion show juga sama istri saya pernah. Saya berapa kali menjadi best dress man, best dancer. It's okay lah, keren gue dulu. Jadi banyak yang sudah saya lampauin kayak gitu-gituan gitu. Tante kan orangnya dulu ya anak bungsu ya, manja, jadi pengennya apa yang ya diikutin lah kemauannya. Terus bilang, wah ini enak juga nih jadi dapet cowok yang nurut sama aku. Ya gitu, jadi Om waktu itu masih pakai topeng yang nurut yang gitu. Terus ya Om perhatiin, dateng terus kemana-mana ngikut. Ya akhirnya berkenalan, makin deket jadi tertarik karena sering ketemu kali ya, jadi tertarik gitu. Terus Om gitu udah kenalan, tadinya pergi rame-rame, habis itu berdua, habis itu langsung nembak langsung mau nikah. Adri Subono belum punya pekerjaan tetap saat meminang kekasihnya. Secara mengejutkan, orang tua Krisya ternyata juga menerima kehadiran Adri saat itu. Apa sebenarnya kelebihan Adri hingga ia bisa diterima secara utuh dalam keluarga Krisya? Om diterima jadi
menantunya ayah saya. Karena ayah saya kan bankir. Terus ditanya waktu udah nikah, kenapa sih kok saya diterima gitu gampang? Soalnya kamu datangnya tepat waktu. Kata sebagai seorang bankir, itu orang kalau nggak bisa tepat waktu berarti nggak bisa kembaliin duitnya tepat. Setelah saya kawin, saya tanya sama mertua saya, Om, Pap, habis itu saya Pap, kok saya waktu itu belum kerja, ya, sedangkan yang naksir sama istri saya, Gracia itu banyak banget. Pokoknya udah kerja, anaknya siapa lah, anak saya, sedangkan saya, orang tua saya, ayah saya udah meninggal kan. Kok, pada waktu itu saya belum botak loh, masih ganteng, jadi masih ada pertimbangan ke situ. Jadi saya tanya, kok saya justru saya yang dibolehin? Oh dia bilang, Adri, saya lihat, karena saya seorang banker, saya lihat kamu orangnya tepat waktu. Kamu orangnya tepat waktu. Karena seorang banker, jadi saya bisa melihat, menilai ini adalah satu poin yang sangat besar sekali. Artinya kamu akan melakukan apa yang kamu janjikan gitu. Itu kelihatannya kecil kan, tapi ya akhirnya karena saya suka tepat waktu ya saya punya pasangan yang udah lebih ya bentar lagi bulan ini 33 tahun kawin. Sebagai seorang model, Krisha punya penghasilan jauh lebih besar dari sang suami. Tapi itulah Adri yang meminta istrinya untuk tak lagi bekerja dan menerima kondisi keluarga apa adanya. Krisha memang jadi kekuatan baginya untuk bangkit hingga Adri menjadi seperti sekarang ini. Saya minta istri saya berhenti kerja. Saya bilang, saya nggak mau hidup di bawah ketek kamu, bilang gitu. Saya mau, ini zaman dulu ya, ini zaman ya itulah 33 tahun yang lalu. Saya nggak mau hidup di bawah ketek kamu. Jadi kamu berhentilah menjadi seorang foto model, hidup di bawah gaji saya dengan harga dengan gaji 60.000. Ya, dia mau, ya itulah menjadi kekuatan saya. Gue bilang, oke, dia udah mau berkorban kayak gini, dia mau tinggal di kita waktu itu kos-kosan, udah itu menjadi pendorong saya untuk bisa alhamdulillah seperti sekarang. Gitu. Saya rasa juga semua cowok kalau dapet cewek cantik juga suruh kerja juga besoknya mau kerja kayak gitu ya, ya kayak gitu. Padahal saingan saya berat gitu kan. Ya dulu saya Arjuna sih, waktu rambut saya masih banyak saya cukup ganteng. Di garis bawah itu tolong tuh. Mungkin ini pertanyaan besar Krisha pada sang suami. Kemana romantisme yang dulu ada? Meski tetap menerima perubahan ini, Krisha sesungguhnya punya keinginan untuk terus bermanja-manja. Sementara Adri punya cara yang berbeda dalam mengungkapkan cintanya. Kalau dulu sih ya mesra, kalau nggak mesra mana mau kamu nikah sama dia. Karena enggak. Udah 33 tahun nikah. Dia pengen pakai baju putih-putih berdua lari-larian di taman. I know that's my mom, it's like so India gitu, cuman yang dan dia masih yang so sweet gitu, yang masih ayo kita candlelight dinner berdua apa yang gitu-gitu. Sementara bapak gue kan yang what gitu. Ya itu agak nggak nyambung sih emang gitu. Dia sih penyabar banget. Punya suami kayak saya yang gedebak orang punya jantungnya masih 17 kali. Dia seorang sangat penyabar. Dia seorang sangat agamis, agamanya kuat sekali. Dia seorang ibu yang baik. Dia seorang selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik kepada suami, kepada anak, juga kepada orang tua dan orang sekelilingnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang lihat dia cantik, pasti orang cantik biasanya sombong. Justru itu nggak sebaliknya gitu. Orangnya sederhana. Romantis ke mama. Special occasion kali ya. Kalau ada waktu-waktu tertentu emang harus dirayain, misalnya anniversary or birthday gitu, pasti dia membuat something, ya membuat apapun yang membuat mama senang. Dan papa butuh mama. Papa sangat butuh mama ya untuk, aku rasa tanpa mama juga papa nggak jadi sosok yang hari ini gitu. Cuman ya itu entah gimana pacarannya dulu, gue kagak ngerti beneran. Makanya saya bilang orang nekat tuh selalu berhasil gitu. Dulu kalau saya nggak nekat, gimana coba? Gimana kita nyobek tiket aja kita nggak tahu gimana caranya kan? Ngaturin ribuan orang juga kita nggak tahu, bukunya juga nggak ada. Mungkin ada di luar negeri buku, tapi cara menjalankan satu konser itu di luar negeri atau di sini sangat berbeda gitu.
Take and Cake, Good Charlotte, Simple Plan, My Chemical Romance, dan Mariah Carey adalah sedikit dari para penyanyi dunia yang berhasil ia boyong ke tanah air. Ia menyodorkan kerja kerasnya bagi pecinta musik yang begitu haus akan hiburan kelas dunia. Seperti apa perjalanan Adri menembus ketatnya persaingan di dunia promotor? Bagaimana pula ia mulai merintis dunia yang kini ditekuninya? Belum, pada waktu itu saya belum berpikir apa-apa. Saya sering nonton aja konser di sana. Saya belum berpikir, saya belum berdagang. Orang umur masih 17-18 mana pikir pekerjaan tuh belum ada mikir sama sekali gitu. Pikirnya oke, saya pergi ke sana. Ya saya pengen, ya itulah yang ya, apa ya. Pada waktu itu kan musik aja, plat aja susah masuk ke sini kan. Dulu kan suka nonton konser di luar negeri. Sekali saya pikir kenapa sih di Indonesia nggak pernah ada konser gitu, sayang banget. Saya punya insting bisnis saya jalan. Ini pasti kok bikin konser di Indonesia nggak pernah ada, pasti bisa menjadikan satu apa ya bisnis yang bagus sekali kan. Dia kan udah capek tuh berapa tahun kerja pakai dasi. Sekarang udah mau kerja yang sesuai dengan selera dia. Ya, bisa santai, nggak usah pakai dasi. Terus kayaknya Om juga memang cocok gitu bergaul sama anak-anak muda. Kenapa nggak ada konser? Karena di Indonesia tuh tidak ada panitianya yang ngundang artis-artis untuk datang ke Indonesia. Kalau nggak ada yang ngundang, gimana artis mau datang ke Indonesia kayak gitu. Disitulah saya mulai menjadi seorang promotor pada tahun 94. Gue waktu kecil sih tidak pernah membayangkan bokap jadi promotor. Enggak lah, orang dia ngantor, dia seorang bisnis konsultan bokap. Sampai gue masuk SMA, bokap masih bisnis konsultan. Ternyata, lewat sebuah tantangan, ia membuktikan dirinya pantas disebut promotor. Keyakinan besar terpatri di dalam dirinya bahwa artis bisa silih berganti, tapi promotor tetap satu. Dan sebuah nama pun disiapkan bagi bisnis barunya di dunia entertainment. Satu sore datanglah dia ke rumah saya, Dri, ini ada band namanya Saigon Kick lagi mau tour, mau bikin promo di Jakarta, di Indonesia. Kenapa kita mau nggak bikin konser itu di Indonesia? Saya bilang kenapa nggak, kita coba aja. Nah disitulah startnya, pada waktu itu saya bikin konser. Dan pada waktu itu langsung juga saya dirikan apa yang namanya Java Musikindo gitu. Ya waktu baru-baru tahun 94-95 ya. Jadi masih ke mall-mall, masih sama tante kasih flyer. Dulu kan belum ada ini tweet segala macam, jadi ya promosi lewat kasih flyer ke orang-orang. Pada waktu itu saya pikir saya mau bikin satu perusahaan yang akan berhubungan dengan orang-orang asing, dengan orang Amerika, dengan orang Inggris, dengan orang Australia gitu ya. Jadi kita harus mencari satu nama perusahaan yang gampang diingat oleh mereka gitu loh. Jadi siapa yang gampang diingat, saya pikir kalau saya kasih nama PT Subono Nurmianto, dia kagak ngerti apaan. Kita carilah satu nama yang gampang diingat. Gampang diingat adalah Java. Jadi seorang promotor dia tuh nggak akan kehilangan pekerjaan. Jadi seorang artis ketika dia diundang promotor, oke dia datang, begitu artisnya hilang lagi, ada artis baru lagi yang akan diundang oleh promotor lagi. Jadi artis boleh silih berganti, tapi promotor tetap satu. Bukan tanpa kendala ia menjalankan profesinya sebagai promotor. Modal nekat, juga selalu belajar dari pengalaman. Itulah kiat kesuksesannya. Kalau Anda tanya, gimana kita awalnya rugi apa untung? Rugi. Tapi bukan rugi yang saya lihat di situ adalah waktu belajar. Kita kalau belajar juga sekolah aja juga kita baru bayar uang sekolah. Demikian juga karena kita nggak ada gurunya. Ya dulu kesalahan-kesalahan itu menjadi satu pembelajaran. Pasti ada kerugian gitu ya. Makanya saya bilang orang nekat itu selalu berhasil gitu. Dulu kalau saya nggak nekat, gimana kita nyobek tiket aja kita nggak tahu gimana caranya kan, ngaturin ribuan orang juga kita nggak tahu, bukunya juga nggak ada. Mungkin ada di luar negeri buku, tapi cara menjalankan satu konser itu di luar negeri atau di sini sangat berbeda gitu loh. Haruskah Java tetap mempertahankan kekonsistenannya pada jalur musik meski banyak halangan menghadang? Bagaimana dengan travel warning yang pernah terjadi di saat ia justru ingin membawa sosok penyanyi besar dunia? Kalau Java kan dulu konsisten, tabrak terus. Bukan tabraknya itu bukan apa-apa. Dari awal sampai sekarang itu kan banyak sekali
kendalanya. Gimana kita dapetin artis? Nggak gampang kan artis semua. Dia kadang-kadang dia nggak tahu Indonesia di mana. Itu kita mesti yakinkan kan bahwa here kita juga profesional gitu ya. Dan itu yang saya tabrak terus dengan keyakinan bahwa ini adalah bisnis yang gila, bisnis yang nggak ada matinya. Jadi pada waktu awal ya mungkin cuma setahun sekali kita bikin konser, lama-lama jadi lebih banyak. Dan akhirnya kita sudah membuat konser lebih dari 100 kali sekarang kan. Bahkan ada yang namanya travel warning. Artis kan pada takut di sini datang ke sini. Tapi travel warning kan ada dari tahun 98 sampai 2005 atau 2006. Sedangkan pada masa itu saya juga berhasil mendatangkan seorang Mariah Carey. Jadi travel warning itu kan gimana kita meyakinkan si artis aja walaupun dibilang dari travel warning, tapi di sini aman-aman aja. Bukan cuma diperlukan modal yang besar untuk sebuah konser musik, diperlukan kehandalan pemikiran untuk mencapai keberhasilan. Ini adalah murni bisnis dan Adri Subono telah memperhitungkan masak-masak setiap langkah kerjanya. Kalau menjadi seorang promotor itu bukan karena kita punya uang, langsung kita sewa gedung, kita sewa artis, jual tiket. Bukan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perhitungkan. Harus supaya konser itu bisa aman, konser itu bisa semua orang datang ke situ dengan mengenangnya dengan bagus karena tidak dorong-dorongan. Artis juga merasa dirinya, oh saya bernyanyi di sini dengan rasa tenang kayak begitu. Sampai hari H-nya itu persiapannya itu banyak sekali yang harus dilakukan oleh seorang promotor gitu. Bahkan pada hari H-nya pun itu pekerjaan tidak akan habis. Orang akan habis pekerjaan itu sampai artis itu pulang naik pesawat lagi balik. Itu baru pekerjaan kita sebagai seorang promotor habis. Ya saya nggak mau jadi pahlawan kesiangan, tapi dengan banyaknya artis datang ke sini itu sebetulnya adalah hembusan angin segar untuk luar negeri bahwa Indonesia aman tanpa orang ngomong apa-apa. Karena bukan apa, seorang artis itu kalau mau datang ke satu negara tidak akan ke tempat negara yang lagi nggak aman. Berita-berita tentang satu konser besar itu banyak sekali ditulis di luar negeri, dan orang investor mungkin secara kebetulan dia akan baca juga, oh ini ada band masuk ke Indonesia dan mungkin merasa bahwa negara kita memang sudah aman, mungkin aja dengan itu investor akan masuk ke Indonesia, mungkin ya. Itu kita harus survei juga, kita juga harus bikin survei apakah artis ini bisa ngejual berapa tiket kira-kira, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 8.000, sehingga dengan itu kita bisa menyesuaikan tempat di mana dia akan bikin konser gitu. Kalau kita cuma pikir ada artis yang cuma bisa ngejual 2.000 tiket atau 3.000 tiket, ngapain kita tempat sewa gedung yang 10.000 bisa menampung 10.000 orang gitu. Jadi ini semua yang benar-benar yang harus diperhitungkan, yang harus diteliti sebelum kita menjual tiket gitu loh. Ini adalah bisnis, ini benar-benar purely bisnis. Seperti sebagai seorang arsitek atau seorang kontraktor bikin bangunan, bikin rumah ya, mereka juga memperhatikan semua sampai detail gitu. Apa yang kini ia harapkan dari keterlibatan Melanie, Christy, juga Adrian dalam Java Musikindo? Bagaimana ia melihat sebuah kesempatan menjadi sebuah peluang? Bagaimana dengan persaingan? Jadi semua anak-anak saya sekarang involve, jadi ikut di saya, bukan karena dia anak-anak saya, karena mereka juga mampu untuk itu. Saya galak loh, saya sebagai pimpinan galak bener. Kalau mereka bikin kesalahan, saya juga akan memberikan hukuman ke mereka. Saya juga harus tegur kepada mereka, karena mereka mampu, karena mereka bisa. Mereka bekerja tempat saya gitu. Persaingan tuh ada pasti, persaingan tuh dalam ini dagang pernah ada. Tapi apalagi dulu waktu awal-awalnya selama 10 tahun nggak ada, saya sendiri terus ya. Sekarang orang-orang ngeliat, wah seru juga kalau datengin konser. Tapi selalu bilang, itu kan ini bukan pekerjaan yang mudah gitu. Saya selalu mengutamakan keselamatan penonton di konser kita. Selalu juga mengutamakan juga kerjasama kita dengan si artis, supaya artis itu apa yang sudah tertera dalam kontrak kita harus lakukan. Kita juga mengutamakan juga apa yang kita sudah kontrak dengan sponsor harus kita lakukan. Kita juga mengutamakan kita menyelesaikan semua yang harus dilakukan ketika kita minta perizinan. Jadi itu kan semua ada syarat-syaratnya. Jadi semua kita lakukan yang terbaik. Belajar banyak dari pengalaman, Adri Subono tidak menekankan keuntungan semata-mata. Faktor kenyamanan jadi perhatian penting baginya, karena disinilah sekarang jiwanya berada.
sampai ada satu sponsor yang pernah mensponsori kami, mensponsori Java lebih dari 50 kali konser. Itu kan bukan sesuatu yang itu perusahaan besar sekali ya. Itu bukan sesuatu yang bukan ngambil dari hari ini ke besok gitu loh. Jadi pastinya juga karena hasil kerja kita yang bagus gitu loh. Ya. Kayak apa ya, keamanan, kenyamanan penonton itu selalu jadi juga mendapatkan nomor 1 di konser-konser kita. Kita tidak pernah menjual konser dengan full kapasitas, nggak pernah. Kalau Anda lihat, wah tiketnya Java sold out, tapi di belakang pasti ada kosong-kosong. Bukannya kita mau apa-apa, kok gitu kan sebenarnya kita bisa jual 1000 tiket lagi masih bisa, atau 500 tiket lagi masih bisa. Tapi dengan ada kosong itu, ketika terjadi apa-apa di tengah ribuan penonton, saya punya paramedis tim itu bisa cepat sekali bergerak gitu loh. Bayangkan kalau itu full, jadi orang-orang kita kan susah sekali bergerak. Bagaimana kan ya kita dibayar untuk si penonton atau pembeli karcis itu mendapatkan kenyamanan gitu loh. Ya jiwa saya memang kesini kali ya. Melanie, Christy, juga Adrian akhirnya tahu kalau mereka tak boleh merusak hasil kerja keras sang ayah dalam merintis dunia promotor ini. Kehadiran mereka untuk menopang kerja Java harus menjadi bagian yang sempurna dari keutuhan sebuah kerja tim, bukan malah merusaknya. Ketiganya ternyata juga menyadari seperti apa posisi mereka di mata sang ayah saat bekerja. Papa ngelihat saya bukan sebagai Adrian anak. Jadi Adrian, Christy, Melanie karyawan gitu loh. Jadi kalau misalnya saya buat salah atau Christy buat salah atau Melanie buat salah, mereka ya saya pernah dimarahin depan karyawan-karyawan yang lain karena emang saya salah di situ. Ya itulah yang didikan papa yang unik, tapi ya begitulah gitu lah. Dia tuh bener-bener sampai turun ke lapangan sendiri gitu. Turun ke lapangan sampai ngeliat flow keamanannya, flow tiketingnya, segala sampai dia turun ke lapangan sendiri yang bener-bener yang ke depan. Karena saya ngeliat papa kan pertama memprioritasin adalah kenyamanan penonton gimana. Jadi jangan sampai penonton yang datang ke konser Java tuh nggak nyaman gitu loh. Gue inget banget adik gue pernah salah, jadi kita mesti masang iklan di koran. Gue tapi lupa itu konser apa. Christy salah. Somehow itu koran nasional terbesar yang gue udah kebayang mahal ya. 1/2 halaman kalau nggak salah waktu itu. Pas 1/4 halaman gitu. Ya udah pasti harganya puluhan lah. Dan itu begitu udah terbit koran, kita beli korannya salah tanggal. Kena adikku. Kalau nggak salah kena bayar sekian gitu ya harus. Kita beli mobil Java dari bokap nyicil. Aku nyetak buku, minjem modal, nyicil bayarin balik. Kita tuh sebenarnya nggak penting-penting amat gitu di Java. Banyak orang yang dengan kapasitas dan latar belakang dan mereka mau punya degree, punya sertifikat, punya ijazah di bidang yang jauh lebih kompeten dari kita. Jadi bokap juga bilang, kalau nggak lu ini banyak banget yang ngantri di belakang, dan kita tahu memang sangat banyak. Jadi ya dia bisa keras di situ. Kalau nggak mau mendingan pergi. Jangan ngancurin sesuatu yang papa udah bikin setengah mati lah dari nol gitu. Iya dia bisa sangat keras dalam hal kayak gitu. Pada saat pertama mungkin waktu itu justru yang lebih hancur adalah papa mama ya, papa terutama. Pernah punya masalah serius dengan putri pertamanya Melanie, bukan berarti Adri tidak menyayanginya. Ia bahkan punya perhatian khusus pada Melanie yang dirasanya adalah duplikat utuh dirinya. Dengan kondisi sakitnya, Melanie memang tak ingin jadi istimewa. Tapi tak ada yang bisa seorang ayah berikan selain support penuh pada anaknya. Makanya Melanie adalah Adri dipakein rok. Jadi mau dia nggak botak aja, mukanya kayak saya, kejedar-kejedornya juga kayak saya juga gitu. Jadi benar-benar Melanie adalah keras kepala juga kayak saya. Jadi adalah Adri yang pakai rok gitu. Pernah saya satu waktu saya tidak berbicara sama dia selama 2 tahun. Dua-duanya kepengen ketemu, dua-duanya berat sekali, dua-duanya tuh merasa kehilangan. Cuma dua-duanya gengsi gitu lah untuk ketemu. Dua-duanya gengsi, saya tahu banget dia juga gengsi, gue juga gengsi. Karena masalah suatu yang sangat remeh sekali, sangat
sangat kecil sekali masalahnya. Cuma karena dua-duanya punya prinsip, ya akhirnya kita nggak pernah ketemu 2 tahun gitu. Akhirnya diketemukan oleh salah satu program TV, di satu program yang saya nggak tahu, tapi mereka ngeset supaya Melani datang ke sana. Akhirnya saya diketemukan, ya itulah saya diketemukan dengan Melani. Dan mereka juga berpikir, papanya pasti nggak akan marah dinonton sama sejuta orang kayak gitu ya. Dulu pada saat orang berbeda pendapat atau berbeda pola pikir sama dia, itu agak susah. Setelah kejadian yang gue cabut dari dia, itu dia jauh berubah. Dia terbuka. Kayak gue selalu ditanya orang kan, lo nyesel gak Mel kabur? Ya andaikan gue tidak harus melakukan itu sih. Tapi kalau lihat efek yang ada sekarang, kalau gue harus ngulangin, gue akan ulangin. Gitu. Dia jauh lebih lunak lah sekarang. Kayak saya bilang, Melani keras kepala. Walaupun kita semua concern mengenai penyakit Melani. Ya, saya selalu bilang, Mel, kenapa kamu nggak ini lagi? Karena kamu nggak periksa ini lagi. Kenapa kamu? Mereka selalu bilang papa yang sakit atau aku gitu. Aku ngerasain, aku mau istirahat dulu, nggak mau periksa dulu, kira-kira kayak gitu ya. Saya ngikutin apa dia mau karena yang sakit tuh dia. Tapi dia tahu bahwa bapak ibunya selalu backup apa juga yang dia mau gitu. Kita nggak bisa maksain, oke kamu pergi ke dokter sekarang, kamu harus dioperasi sekarang. Nggak bisa kan gitu kan. Sampai hari ini tuh masih aku pun dinuklir waktu itu untuk cancer apa segala macam. Itu sesuatu yang aku udah punya selama hampir dari datang bulan pertama sih. Udah belasan tahun jatuhnya gitu dan udah berkali-kali aku ngelewatin operasi gede maupun kecil. Kalau operasi gede itu sejenis sesar, tapi kalau sesar kan ada bayinya jadi nggak bisa dalam-dalam amat. Nah sementara kalau operasi yang untuk kayak aku gini, kalau memang pas tumor lagi ada di sini ya itu bisa dalam sampai deket punggung segala macam. Itu udah aku lewatin berapa kali. Pada saat pertama mungkin waktu itu justru yang lebih hancur adalah papa mama ya, papa terutama. Melani udah lama sekali ya. Tapi yang lebih tahu mungkin istri saya. Saya tahu secara garis besar ya. Terus kayaknya dia dari masih SMA-an kayak gitu ya. Dia sudah merasakan kayak gejala-gejala sakit. Tapi yang saya tahu yang terakhir itu yang benar-benar yang dioperasi, yang saya melihat benar-benar yang dikeluarkannya satu barang kayak sebesar terong kayak gitu ya. Dan barang banyak yang kecil-kecil itu benar-benar yang nggak ada yang saya bisa buat kecuali memberikan support. Akhirnya saya bisa mengerti dia nggak mau didorong-dorong untuk saya suruh melakukan A, B, C, D, E gitu loh. Satu hal yang paling sensitif yang mewarnai hubungan Melani dan Adri saat ini adalah betapa Melani menyadari kekurangannya yang tak bisa memberikan seorang cucu bagi ayahnya. Dia orangnya tough. Dia orangnya yang nggak mau kasih lihat. Dia orangnya yang saya tahu dia menderita juga karena penyakit migrain, suka kepala pusing gitu, dan itu bertahun-tahun saya tahu dia alamin gitu ya. Tapi ketika dia kadang-kadang nggak mau memperlihatkan itu ketika kita lagi ngumpul. Saya kadang-kadang juga nggak tahu bahwa dia lagi migrain kenceng banget gitu. Dari kecil secara tidak langsung tanpa niat sudah menanamkan di kepala kita bahwa gue pengen cucu suatu hari gitu. Jadi pada saat gue ngeliat dia lebih hancur, gue yang gitu kan. Tapi di satu sisi gue bangkit lagi dengan berpikir gue nggak minta ini, gue nggak salah. Itu yang bagusnya pada saat itu bisa gue tanemin di kepala gue sendiri. Gue tidak salah dengan tidak bisa karena gue tidak mau minta ini. Sampai sekitar 7-8 tahun lalu aku benar-benar divonis tuh nggak bisa punya anak. Bayi tabung pun gue nggak boleh kan sama sekali karena udah nggak ada tempatnya. Dan gue hidup dengan kasarnya sel cancer tuh standby gitu. Standby, salah obat sedikit tumor kan akan komplikasinya ke situ gitu. Dan baru setahun 2 tahun yang lalu gue operasi gede banget. Itu ada tumor hidup di pinggang kiri gue 4 kiloan, ada timun suri di belah 2 gitu. Ya udah papa setiap kali gue berobat, papa akan meluangkan waktunya untuk kebetulan gue selalu minta operasi di luar ya supaya nggak kalau di sini ribet lah gitu. Yang datang sekampung, yang gue dijenguk dia nangis, gue sampai bingung kan temen lo kenapa nangis gitu kan. Yang gue lebih ngerasa tenang di luar dan papa selalu bener-bener full di situ. Paling nggak dia udah bisa ngeliat gue berdiri aja. Memang dari dulu saya bilang pengen sekali punya cucu. Saya bisa ngerti sekali perasaan Melani ketika dia tidak bisa menyenangkan
orang tuanya, ya. Dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Apalagi karena saya juga kadang-kadang ketika anak saya yang kedua Kristi mendapatkan hamil gitu, saya kan tanpa sadar saya senang gitu kan ya. Ya memang karena itu saya tunggu udah lama gitu. Karena saya lupa juga bahwa ini kalau saya begini mungkin Melani bisa rasanya sedih kayak gitu ya. Tapi ya saya juga nggak tahu, itu semua adalah kehendak Allah ya. Ya, bahwa Melani mendapatkan kesulitan ya. Di mana memang itu yang ayahnya bertahun-tahun harapkan untuk mendapatkan, dan adiknya mendapatkan kesempatan itu gitu ya. Siapapun tak pernah menyangka kalau hidup Melani begitu tergantung pada obat-obat yang dikonsumsinya. Penyakit telah menggerogotinya, tapi ia tak pernah mau dikasihani. Di balik keceriaan yang selalu muncul, ia sesungguhnya menahan sakit sampai belasan tahun. Belasan tahun sampai detik ini, gue hidup dari obat kan. Ketergantung dari obat. Dan obat semua yang gue minum itu kan either langsung disuntik atau selalu berhubungan dengan darah dan hormon. Gue tidak akan pernah tahu kapan berat badan gue naik, kapan berat badan gue turun. Itu rasanya tuh kurang lebih kayak lo PMS tapi 365 hari selama berapa belas tahun terakhir. Saya cuma pengen bahwa Melani tahu bahwa orang tuanya itu di belakang dia gitu, mensupport apapun juga gitu. Dan menurut gue sumber kekuatan gue justru datang dari rumah dengan cara mereka tidak memperlakukan gue sebagai orang sakit. Mereka bisa anggap itu semua nggak ada, gimana Mel, mau ke mall, gimana Mel, itu yang gue butuh. Dan mereka tahu banget apa yang gue butuh gitu. Bukan cuma Adri yang menaruh perhatian besar pada sang putri. Melani sendiri merasa ia justru harus sering-sering mengingatkan ayahnya akan penyakit yang kini diderita Adri. Ada apa dengan jantung Adri Subono? Saya tuh olahraga tuh dari umur 16 tuh udah olahraga. Dulu olahraganya tuh angkat beban. Saya senang angkat beban. Saya pergi ke Jerman, saya lama di bela diri. Itu juga untuk kesehatan ya. Lalu sampai sekarang pun saya masih melakukan olahraga sekitar 4 kali 5 kali 1 minggu. Itu untuk kesehatan. Dengan saya olahraga sebanyak itu dan dengan makanan yang selalu dikontrol oleh istri saya merasa diri saya hebat, saya merasa diri saya sehat. Sampai satu kali waktu saya masuk angin, saya rasa masuk angin, saya pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter dikasih obat untuk masuk angin. Seminggu kemudian saya masih rasa masuk angin. Saya pergi ke dokter lagi, dok tolong cek jantung saya. Diceklah jantung saya, dicek jantung saya, begitu dicek dia bilang hari itu juga besoknya saya harus dioperasi. Saya dipasang 5 ring di jantung saya. Kata dokter, ini sebetulnya saya sudah mengalami beberapa kali serangan jantung. Tapi karena saya senang olahraga, itu masih bisa terlalui lah, itu kan dokternya ya. Dan salah satu kekuatannya saya bilang, saya pengen lihat cucu saya gitu loh. Saya pengen lihat cucu saya, makanya saya benar-benar ingin sehat. Perubahan drastis dalam memandang hidup kini dirasakan Adri. Pasca operasi besar pada jantungnya, ia mulai menyadari kalau fisiknya tak lagi seperti dulu. Peran Pak Habibie sang paman untungnya telah mampu menggantikan sosok ayah yang meninggalkannya. Waktu Mas Adri di kateter, diambil di jarum jantungnya kan, ada 5 penyumbatan. Nah itu Pak Habibie tuh bener-bener saya baru lihat tuh sayang banget gitu ya, dari mesti jam 7 dia setengah 7 udah di rumah sakit Harapan Kita. Dia nemenin, dia tungguin selama dikerjain itu kan ada berapa jam tuh, 3 jam dengan baju yang kan itu di ruangan yang yang pakai radiasi ya kan, jadi orang pakai mantel yang berat itu. Saya aja aduh Om maaf ya saya keluar dulu, saya duduk dulu. Om berdiri terus di sebelahnya Mas Adri. Saya bilang, oh iya bener ya, sayang sekali ya sama kamu. Saya pada waktu itu juga langsung saya totally berubah gaya hidup saya, dan saya masih di sini.
saya bisa marahin orang, saya bisa keras kepada orang itu. The minute setelah itu, saya bisa nangis gitu ngeliatin kenapa saya bisa begitu gitu. Kesuksesan yang kini diraih seorang Adri Subono mungkin tak ada apa-apanya dibanding harta yang dititipkan Sang Pencipta padanya. Ya, anak-anak dan keluarga baginya adalah di atas segalanya. Anak saya itu harta saya yang paling besar. Jadi itu pokoknya harta kekayaan saya yang paling besar adalah anak istri saya. Itu dan ibu saya. Bahkan dulu waktu saya keluar negeri itu, waktu mereka masih kecil, setiap kali saya suka traveling ke luar negeri, selalu saya bawa pakaian anak saya. Karena saya suka kangennya. Dulu belum ada handphone, belum ada apa-apa. Jadi setiap kali kalau saya keluar negeri, saya suka traveling ke luar negeri itu, biaya saya nelfon itu akan mahal sekali karena hampir setiap hari saya telepon ke Jakarta terus gitu ya. Dan itulah, alhamdulillah semuanya anak saya semua sudah selesai sekolah. Saya sih saya tinggal tunggu cucu aja sebentar lagi gitu. Penampilan luar Adri yang garang dengan sifat keras dan disiplinnya yang pasti sangat bertolak belakang dengan sifat aslinya yang lembut. Benarkah Adri punya sifat cengeng yang tak biasa bagi seorang laki-laki? Saya gampang sekali nangis. Saya gampang sekali terharu. Ya, saya gampang sekali keluar air mata gitu loh. Mungkin saya bisa cengeng ya. Kalau saya bisa marahin orang, saya bisa keras kepada orang itu. The minute setelah itu, saya bisa nangis gitu ngeliatin kenapa saya bisa begitu gitu loh. Dulu saya pernah tempiling orang ya, berkelahi lah gitu ya. Berapa menit kemudian saya udah merangkul dia lagi, orang bilang gila lu ngerangkulnya dengan penyesalan gitu. Jadi benar-benar saya orang yang gampang sekali mengeluarkan air mata gitu loh. Gitu. Apa yang lo lihat di luar, image orang kan, wah nih orang pasti sangar, nih orang pasti nggak pernah nangis apa segala macam. Jangan tertipu image. Dia orangnya gampang banget nangis. Aduh cengeng. Kita datang berair-air dikit gitu, Bapak dia bisa nangis. He's a very soft-hearted guy. Dia bisa ngelihat sesuatu kejadian di pinggir jalan. Gue inget banget dari kecil bisa dia ngeliat orang kecelakaan. Dia akan berhenti buat nolongin, apa aja dilakukan. Dia paling gampang banget hatinya patah gitu ngeliat anak kecil kenapa gitu. Sama kecoa takutnya setengah mati. Dia bisa lari, kecoa gitu, neng begini ya. Akhirnya, rasa syukur yang mendalam ia sembahkan pada Sang Pencipta bahwa sesungguhnya ia masih diberi nikmat untuk menjalani hidup di dunia. Serangkaian peristiwa di Marriott Hotel berupa teror bom tepat di samping kantornya membuatnya berlutut dan berpasrah diri akan perjalanan hidupnya. Pada waktu terjadinya bom Marriott, kantor Java itu berdempetan dengan Hotel Marriott. Dan terjadinya bom itu hanya sekitar 15 meter dari meja kerja saya. Tapi saya dari tingkat 2, bom itu di bawah. Itu jam makan siang, saya ingat jam 12.45. Kantor tuh lagi kosong, orang-orang lagi pada makan siang. Saya juga biasanya saya pergi makan siang di sampingnya di Hotel Marriott, di coffee shop di mana terjadi bom itu. Tapi hari itu saya lagi sakit asam urat sehingga saya selalu minum air berbotol-botol. Mengakibatkan saya harus ke toilet mungkin 15 menit sekali. Dan pada waktu terjadi bom itu saya kebetulan sedang pergi ke toilet. Anda bayangin kalau saya pada waktu itu duduk di kursi itu ya, karena pecahan kaca itu banyak sekali ke kamar kerja saya mungkin udah nggak ada lagi di sini. Habis kejadian bom itu saya lari ke bawah. Di bawah di lobi hotel tuh semua udah hitam. Saya lari lagi keluar. Di situ saya benar-benar ngelihat banyak sekali orang yang hanya kita lihat di film, yang sudah terbakar, yang menggeletak di jalan. Dan saya tidak kekurangan apa-apa. Saya tidak kena satu pun pecahan kaca. Ya saya pada waktu itu benar-benar masih dilindungi oleh Allah. Saya masih dikasih kesempatan
hidup lagi. Dia emang banyak perubahan sejak itu, dia sampai ke hal yang dia sholat, dia apa segala macam, dia sangat berubah habis kejadian-kejadian itu. Buat Om Adri, selalu jangan terlalu banyak khawatir. Jangan terlalu banyak khawatir, dan dalam setiap hal tuh kalau bisa tuh ambil hikmahnya dan mengucap syukur. Jadi hidup kita tuh lebih tenang, lebih bahagia. So, kita bawel-bawelnya kita adalah karena kita sayang sama papa. Jadi ya jangan ngeles-ngeles Badung lah. Udah, yang penting papa harus sehat dan harus dengar omongan kita. Saya bisa begini itu juga dari pasti hasil kerja saya. Tapi saya tidak pernah melupakan ibu saya. Oke? Apapun yang saya lakukan, mau saya pergi ke luar negeri, mau saya mau bikin konser, mau saya bikin apa, saya selalu minta doa restu dari ibu saya. Orang bilang kunci sukses Mas Adri apa? Selalu minta doa kepada ibu. Itu yang saya terapkan juga ke anak-anak saya.